Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran matematika kelas 8B hari ini, silahkan menonton video penjelasan dari saya terkait nilai tengah atau median dan modus. Karena pada pertemuan sebelumnya, terakhir kita bertemu di kelas itu belum dijelaskan. Jadi saya harap kalian bisa menonton video ini sampai akhir. Ya, nilai tengah. Nilai tengah itu berarti nilainya posisinya ada di tengah-tengah. Di sini masih ingat ya, kalau N itu banyaknya datum. Jadi, untuk mencari nilai tengah itu ada dua rumus. Ada yang untuk yang N-nya genap, atau untuk yang jumlah datumnya itu genap, dan ada untuk yang N ganjil. Nah, seperti yang kalian sudah lihat di PDF, kalau untuk yang genap ini XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, dilihat ya bedanya, yang ini XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. XN ini itu menunjukkan letak datum ke berapa. Nanti misalkan kalau X1 berarti datum ke 1 gitu. Kalau X2 berarti nanti artinya datum kedua gitu. Bukan nilainya adalah X2. Nanti kita akan melihat contohnya. Untuk yang ganjil itu cukup X N plus 1 per 2. Nah, dilihat bedanya. Yang ini dibagi 2 baru ditambah 1, atau kita perlu gunakan tanda kurung. Sedangkan yang ganjil itu ditambah 1 dulu baru dibagi 2. Itu bedanya. Selanjutnya, untuk contohnya bisa dilihat di buku pena halaman 170 untuk yang nomor 1. Di sini ada data 2, 3, 4, 6, 8. Di sini itu N-nya atau banyaknya datum, ini kan N-nya 5 ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dilihat yang posisinya ada di tengah-tengah. Oh ya, sebelumnya tadi kalau mencari nilai tengah harus diurutkan dulu ya. Jadi di sini data harus diurutkan. Diurutkan terlebih dahulu. Nah, kalau ini kan sudah urut nih. Sudah urut dari dari terkecil ke terbesar. Kita lihat yang posisinya di tengah-tengah. Nah, 4 ini posisinya kan ada di tengah-tengah ya. Berarti mediannya untuk yang nomor 1 yang poin I itu adalah 4. Contoh selanjutnya nomor 2. Itu yang di poin 2, nomor 1 poin 2, yang ada di halaman 170, ada nih 1, 4, 1, 4, 6, 8, 3, 9. Nah, ini belum urut, berarti kita harus menuliskan yang urutnya terlebih dahulu. Kita urutkan 1, 3, 4, 6, 8, 9. Ini urutannya. Kalau sudah, sebenarnya ini bisa langsung atau menggunakan rumus. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama menggunakan rumus dulu. Kalau menggunakan rumus, di sini kan N-nya itu sama dengan ada 6 ya. 1, 2, datumnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datumnya itu ada 6. Berarti ini artinya kita gunakan rumus yang genap. Kita tulis rumusnya, median sama dengan X, N-nya. Di sini 6 per 2 ditambah X buka kurung 6 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Berarti ini X3 ditambah X4 dibagi 2. Saya tulis di sebelahnya. Kita lihat X3 itu nilainya berapa? Maksudnya X3 itu, lihat ini. Angka 1 di sini kan posisinya ada di 1. Kalau di sini 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 3 itu adalah datum kedua, 4 itu adalah datum ketiga, 6 itu adalah datum keempat. Ini posisi ya, atau datum ke. Berarti X4 itu, di sini kan X3 dulu, X3-nya adalah 4 dan X4-nya adalah 6. Jadi di sini kita ganti X3-nya 4 ditambah 6 dibagi 2.
Hasilnya 10/2 sama dengan 5. Jadi mediannya itu adalah 5. Ini untuk contoh yang kedua dari halaman 170 nomor 1. Selanjutnya, contoh yang ketiga ini dari nomor 4. Bisa dibuka, masih dari buku pena yang sama di halaman 170. Nomor 4. Jadi nomor 4 itu ada nilai dari 20 siswa. Ini ada 20 siswa ya, jumlahnya 20 siswa. Nilainya itu ada nilai 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini adalah nilai yang diperoleh atau hasil, misalkan contohnya hasil ulangannya. Sedangkan di sini banyaknya siswa, berarti yang dapat nilai 6 itu ada 2 orang. Yang dapat 7 itu tidak ada yang dapat 7, yang dapat 8, 12 orang. Kalau seandainya ini dijabarkan, ini kan bentuknya tabel. Ini bisa juga seandainya nanti dijabarkan, jadi gini. 6, 6, terus 8-nya ada 12. 1, 2, ini bisa ditulis dijabarkan terus. Nah, tapi kan ini panjang ya, kalau kita harus menjabarkan sampai akhir. Nah, ada cara mudahnya, kita gunakan rumus dulu. Di sini jumlahnya adalah 20, berarti N sama dengan 20. N20 berarti kita gunakan rumus yang genap. Rumus yang genap itu median sama dengan X20/2 ditambah X20/2 ditambah 1 dibagi 2. Ini berarti X10 ditambah X11 dibagi 2. Nah, yang selanjutnya perlu kita tahu adalah ini nih. X10 itu nilainya berapa? Ya kan, ini X10 sama X11 itu nilainya berapa? Caranya, kalau kamu ngejabarin bisa. Contohnya ini kan sudah dijabarin ya. Kalau dijabarin gini, ini kan berarti ini yang ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Tapi kan ini panjang. Kita tinggal ngelihat posisinya aja. Jadi kita di sebelah tabel yang ini, kita buat lagi bagian posisi misalkan di sini ya. Datum ke atau letak aja deh, letaknya. Karena di sini dia angka 6 itu banyaknya anak ada 2, berarti dia posisinya itu mulai dari letak datumnya itu dari nomor 1 sampai 2. Benar kan ini ya? 6 itu yang ke-1 sama yang kedua. Setelah angka 2 berarti berapa? 3. Nah, di sini dari 3 sampai untuk akhirnya nih angka 8 itu sampai nomor berapa sih sampai datum ke berapa? Caranya tinggal nih. Terakhir kan 2, tinggal ditambahin 12, berarti 14. Kalau misalkan ini setelah 14 berapa? 15 kan? Terus untuk nyari akhirnya, akhir yang di sini itu caranya tinggal 14-nya kita tambah dengan 3, hasilnya 17. Setelah 17, 18 sampai 17-nya tambah 3, 20. Berarti kalau seandainya nih, saya tanya, X16 berarti nilainya berapa? Atau datum ke-16 nilainya berapa? Tanpa kita jabarin gini, berarti kita bisa langsung tahu, dilihat. Oh, yang 16 itu kan posisinya ada di sini antara 15 sampai 17. Ternyata nilainya adalah 9. Berarti ini 9. Atau contoh yang lain, kalau misalkan X-nya itu 7. X7, kalau berdasarkan ini kan nilainya 8 ya kalau kita jabarin. Kita lihat, 7 itu kan ada di antara 3 sampai 14. Oh, berarti nilainya 8. Nah, ini kalau tanpa menggunakan ini, tanpa dijabarkan seperti ini. Berarti di sini nilai dari X10 itu kan ada posisinya ada di antara ini ya. Di antara 3 sampai 14, 10 itu nilainya 8, ditambah 11, X11, 11 itu juga ada di antara ini, itu nilainya juga 8, dibagi 2. Hasilnya nanti mediannya adalah 8. Itu penjelasan terkait median. Selanjutnya, kita akan melihat terkait modus. Kalau modus itu nilai yang paling sering muncul. Terus nilai modus itu juga bisa lebih dari 1. Terus ada suatu data itu bisa juga tidak memiliki modus. Kalau modus itu yang paling gampang. Kita lihat contohnya di buku pena halaman 170 nomor
2. Di nomor 2 ada di sini 2, 3, 3. Nah, modusnya itu, bisa ditulis MO aja. Berarti yang paling munculnya banyak, kalau 2 kan munculnya 1 kali. 3 di sini munculnya 2 kali. Berarti modusnya itu adalah 3. Nah, kalau yang ini, yang 6 itu munculnya 3 kali. Atau kalian supaya gak bingung bisa ditulis 6 muncul 3 kali. Satunya muncul 2 kali. 2-nya muncul 2 kali. Berarti modusnya berapa? Yang paling sering muncul. Yang ini kan? Yang paling sering muncul itu adalah 6. Berarti modusnya yang ditulis itu angka yang di samping ininya ya. Bukan banyak berapa kali muncul. Jadi modusnya yang ditulis itu adalah 6, bukan 3 ini. Sekian penjelasan dari saya terkait median dan modus. Semoga kalian dapat paham terkait median dan modus. Terima kasih.